Ada seorang raja yang terlahir berawal dari hubungan yang terlarang, bahkan dia itu tidak dinobatkan secara resmi. Dia membuktikan dirinya hanya dengan mencabut pedang di sebuah batu yang besar. Siapakah dia? Selamat datang di Lantern Light Stories, sebuah ruang di mana gua akan menceritakan satu kisah untuk menemani aktivitas Anda. Di video kali ini gua akan membawakan satu kisah legenda yang berasal dari Britania Raya, yang menceritakan seorang raja yang terlahir berawal dari cinta yang terlarang hingga kesetiaan dan pengkhianatan. Ini kisah tentang King Arthur. But before we start, let's turn off the light, then turn on the lantern. Let the story begin. Kita mulai dari asal-usul King Arthur. Ayahnya bernama Uther Pendragon, seorang raja yang terkenal kuat, pemberani, tapi juga ambisius. Nah, beliau ini juga punya sahabat yang bernama Merlin sang penyihir. Merlin sang penyihir ini dikenal sebagai salah satu penyihir dengan magisnya yang luar biasa. Tidak hanya dengan urusan magisnya, si Merlin ini juga pintar dalam menganalisa keadaan, sehingga analisa ini bisa ngebantu King Arthur memenangi beberapa peperangan. Selanjutnya untuk sang ibu Igraine de Cornwall. Beliau adalah istri dari Duke of Cornwall. Cornwall itu salah satu wilayah di barat dari Inggris. Jadi sebelum Igraine menjadi istri King Arthur, ia merupakan istri dari salah satu penguasa kerajaan di daerah Britania. Jadi udah mulai ketebak lah ya, di mana kisah cinta terlarang ini. Nah, walaupun si Igraine ini menikah dengan Duke of Cornwall, dia ini merasa kurang bahagia karena Duke of Cornwall sosok yang baik hati, cuman mungkin tidak bisa mengerti Igraine, sehingga walaupun sudah menikah dan punya beberapa anak, si Igraine ini kurang merasa bahagialah dengan pernikahannya ini. Igraine de Cornwall mempunyai paras yang sangat cantik sehingga menjadi pembicaraan oleh masyarakat Britania. Berita tentang paras cantiknya Igraine ini sampailah terdengar di telinga King Arthur. King Arthur yang penasaran dengan paras cantiknya si Igraine ini langsung pergi ke kastil Tintagel, sebuah kastil yang berada di daerah Cornwall. Nah, di kastil inilah si King Arthur melihat pertama kali Igraine de Cornwall dan langsung jatuh hati kepada kecantikan Igraine. Dengan perasaan yang muncul ketika melihat Igraine, King Arthur berambisi untuk melakukan segala cara untuk bisa mendekati sosok Igraine de Cornwall, termasuk dengan meminta bantuan sang sahabat, yaitu penyihir Merlin. Penyihir Merlin hanya bisa menasihati King Arthur kalau beliau ingin mendekati Igraine, maka harus mempunyai rencana yang cerdik sehingga terhindar dari konflik internal kerajaan. Karena kan ya Cornwall ini masih bagian dari Britania sih. Kalau misalkan King Arthur semena-mena bisa menciptakan konflik politik dalam kerajaan. Pada saat yang bersamaan, si Duke of Cornwall ini pergi meninggalkan kastil Tintagel karena pergi ke medan perang. Tidak disebutkan secara spesifik sih di mana Duke of Cornwall ini pergi perang, tapi diceritakan kalau si Duke of Cornwall ini pergi ke medan perang meninggalkan kastil Tintagel. Melihat kesempatan ini, Merlin sang penyihir pun mempunyai sebuah ide, yaitu merubah King Arthur menjadi Duke of Cornwall. Dengan magisnya yang luar biasa, akhirnya Merlin pun bisa menyihir King Arthur sehingga parasnya itu mirip banget sama Duke of Cornwall. Dengan paras yang mirip dengan Duke of Cornwall, King Arthur bisa keluar masuk kastil Tintagel dengan gampangnya karena ya mereka menganggapnya yaitu Duke of Cornwall, raja mereka gitu, bukan Arthur. Jadi si King Arthur bisa memanfaatkan celah ini untuk mendekati Igraine de Cornwall. Melalui penyamaran ini, King Arthur bisa meluangkan waktu dan juga bisa mengenal lebih dalam tentang sosok Igraine. Dan sedangkan si Igraine sendiri melihat seorang suaminya yang tiba-tiba berubah menjadi lebih pengertian, mau mendengarkan Igraine, dan Igraine merasa bahagia dengan perubahan suaminya ini. Walaupun ya itu adalah King Arthur yang lagi menyamar.
Di masa-masa perkenalan ini, si King Arthur semakin yakin kalau cintanya kepada Igraine adalah cinta yang nyata, dan semakin yakin untuk memiliki sosok Igraine de Cornwall. Banyak rumor tentang bagaimana si Duke of Cornwall ini mengetahui hubungan King Arthur dengan si Igraine. Ada desas-desus jika Duke of Cornwall ini mencurigai ada perubahan dari istrinya, dan juga ada desas-desus kalau misalkan ada orang yang ngebocorin kalau si King Arthur ini menyamar jadi dirinya sehingga bisa ngedeketin si Igraine. In the end, entah bagaimana secara spesifik, si Duke of Cornwall ini pun mengetahui hubungan King Arthur dan si Igraine. Dengan mengetahui istrinya didekatin pria lain, siapa sih yang gak marah? Sehingga si Duke of Cornwall ini langsung mengerahkan pasukannya untuk menyatakan perang kepada King Arthur. Seketika Duke of Cornwall langsung menuju ke medan perang dengan pasukannya karena dia sudah tidak bisa menerima atas kelakuan King Arthur. Dan di satu sisi King Arthur yang sebagai Raja Britania pada saat itu merasa ini sudah menyangkut tentang keamanan Britania, sehingga mau gak mau dia harus mempertahankan keamanan Britania dan menerima peperangan dengan Duke of Cornwall. Hasil perang atas nama cinta dan pengkhianatan ini dimenangkan oleh King Arthur, dan sayangnya Duke of Cornwall harus kehilangan nyawanya di perang ini. Dengan kepergian Duke of Cornwall, King Arthur merasa udah tidak ada lagi yang bisa menjadi batasan agar bisa bersama dengan pujaan hati, yaitu Igraine. Setelah perang ini, King Arthur pun langsung pergi menemui Igraine dan menjelaskan kalau ia meminta sang penyihir Merlin mengubah parasnya menjadi sosok Duke of Cornwall. Dan King Arthur mengakui kalau selama ini ia melakukan penyamaran ini untuk mendekati dan mengenal si Igraine. King Arthur menjelaskan kalau selama ini tuh si Igraine tidak bersama dengan suaminya, tapi bersama dengan King Arthur yang sedang menyamar menjadi sosok Duke of Cornwall. Mendengar pengakuan King Arthur, perasaan Igraine pun menjadi campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih karena kehilangan seorang suami yang walaupun dia tidak bahagia, tetap Duke of Cornwall itu sudah menjadi bagian hidup dari si Igraine. Jadi kehilangan suami kan pasti membuat sebuah kepedihan yang luar biasa gak sih? Dan di satu sisi, dia juga senang sebenarnya karena sosok itu adalah King Arthur, sosok yang bisa pengertian, sosok yang bisa menerima Igraine, sosok yang bisa memberikan kebahagiaan yang Duke of Cornwall itu nggak bisa berikan. Jadi si Igraine ini bingung antara sedih dan bahagia di satu waktu yang sama. Lalu tanpa pikir panjang, si King Arthur pun melamar si Igraine untuk menjadi Ratu Britania. Dan Igraine pun menerima lamaran King Arthur. Setelah masa berkabung kepergian Duke of Cornwall selesai, si King Arthur dan Igraine melakukan pernikahan yang sah dan resmi. Setelah menjalani pernikahan dengan King Arthur, Igraine pun mengandung seorang anak. Kebahagiaan dirasakan oleh King Arthur karena beliau berpikir akhirnya akan ada penerus tahta mahkota kerajaan Britania ini. Tetapi sayangnya kebahagiaan itu hanya bersifat sementara. Itu dikarenakan si Merlin sang penyihir mempunyai sebuah ramalan tentang anak yang dikandung oleh Igraine. Di ramalan penyihir Merlin ini, anak ini suatu saat akan menjadi seorang raja. Tetapi akan ada musuh-musuh King Arthur yang akan memanfaatkan anak ini agar bisa meruntuhkan kerajaan King Arthur. Mendengar ramalan Merlin, King Arthur pun berkonsultasilah sama si Merlin apa yang harus ia lakukan. Karena ia ingin anak dia, si Arthur ini, agar bisa selamat dan juga terhindar dari polemik politik. Karena kan asal-usul Igraine ini cukup polemik di politik kerajaan.
Sehingga King Arthur pun bingung harus bagaimana agar anaknya bisa selamat. Akhirnya King Arthur dan Merlin pun mengambil sebuah keputusan besar, yaitu ketika anak ini lahir maka anak ini harus diasingkan untuk terjaga keamanannya. Ketika anak ini lahir, anak ini diberi nama Arthur. Dan sesuai keputusan King Arthur dan Merlin, King Arthur pun langsung mengambil sebuah tindakan. Ia memerintahkan salah satu kesatria yang sangat loyal, yang juga sangat dihormati dengan para satria lainnya, yaitu Sir Ector. Sir Ector ini merupakan seorang satria yang cukup dihormati karena wibawanya dan juga bagaimana gaya kepemimpinannya. Dengan kesetiaan yang luar biasa, Sir Ector pun menerima tugas untuk merawat seorang anak tanpa banyak bertanya asal-usul anak ini, hanya karena perintah ini tuh langsung dari King Arthur. Jadi ya saking setianya tuh dia nggak banyak nanya, nggak banyak mau tahu, ya udah dia dikasih tugas ngerawat anak ini, maka ia akan menjalankan tugasnya itu dengan sangat baik. Walaupun pada saat itu pun Sir Ector udah mempunyai anak yang bernama Kai. Dan sosok Kai inilah yang juga menemani Arthur kecil sampai menjadi remaja. Sir Ector tidak hanya merawat Arthur kecil, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai ksatria, wibawa, dan juga gaya kepemimpinan ksatria. Tidak hanya Sir Ector, Merlin pun juga beberapa waktu selalu mengawasi dan juga mementoring Arthur kecil. Merlin mengajari Arthur untuk kemampuan menganalisa keadaan dengan harapan si Arthur ini bisa menjadi seorang raja di masa depan nanti. Ada beberapa versi tentang bagaimana cerita kematian King Arthur. Dan di sini gua akan menceritakan satu versi tentang King Arthur dengan penyakitnya. Suatu saat King Arthur pun mengidap sebuah penyakit yang bisa dibilang tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Mungkin pada saat itu obat-obatan tidak secanggih sekarang kali ya. Saking tidak bisa disembuhkannya ini, Merlin sang penyihir pun tidak berdaya dengan penyakit yang dihadapi oleh King Arthur. Kondisi King Arthur pun semakin lama semakin melemah. Dengan seiring melemahnya kesehatan King Arthur, maka kemampuan dalam menjalani pemerintahan kerajaan pun semakin melemah juga. Sehingga ini menciptakan kekhawatiran dan juga ketakutan bagi para kesatria dan para bangsawan, karena mereka itu merasa King Arthur itu sudah tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Konflik dalam internal kerajaan pun akhirnya terjadi karena para kesatria dan para bangsawan kerajaan merasa King Arthur ini udah nggak bisa menjadi seorang raja atau memimpin kerajaan. Tapi di satu sisi mereka juga bingung siapa yang akan menjadi penerus kerajaan. Karena kalau melewati hukum kerajaan, maka seorang raja itu harus dinobatkan oleh raja sebelumnya, bukan dipilih. Jadi mereka jadi ragu, kalau misalkan King Arthur diturunkan, siapa yang akan jadi penggantinya? Karena pada saat itu mereka pun nggak tahu adanya sosok Arthur kecil. Hingga kematian mendatangi King Arthur. Seluruh masyarakat Britania bersedih hati kehilangan seorang raja yang begitu peduli dengan masyarakatnya, dengan wibawanya yang luar biasa. Itu menciptakan kepedihan di setiap masyarakat Britania. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, para kesatria dan para bangsawan pun khawatir dan bingung karena ketakutan mereka menjadi kenyataan. King Arthur sudah tidak ada, tapi belum ada yang mengisi kekosongan tahta mahkota. Sebuah kerajaan tanpa seorang raja hanya akan menimbulkan kekacauan di Britania. Tanpa adanya warisan tahta mahkota raja, para kesatria dan bangsawan ini pun saling mempeributkan, saling merebutkan untuk siapa yang bisa menjadi raja. Untuk sementara waktu, kerajaan Britania ini menjadi kacau balau karena konflik antara bangsawan dan para kesatria. Kan tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengakui, dan semuanya itu ingin menjadi seorang raja.
Melihat kekacauan yang semakin tidak terkontrol, dewa-dewi Britania pun membuat keputusan yang bisa menjadi jawaban untuk kerajaan Britania. Dewa-dewi Britania yang tidak disebutkan secara spesifik ini menancapkan sebuah pedang yang bernama Excalibur di sebuah batu yang besar. Dewa-dewi ini menyatakan siapapun yang bisa mencabut pedang Excalibur dari batu ini, maka ialah yang pantas untuk menjadi raja selanjutnya. Ada beberapa versi bagaimana dewa-dewi ini menyampaikan pesan ini kepada masyarakat Britania. Tapi yang pasti seluruh masyarakat Britania pada saat itu tahu tentang pesan dewa-dewi mengenai pedang Excalibur. Dengan kehebohan ini, seluruh masyarakat Britania pun berbondong-bondong ingin mencoba mencabut pedang Excalibur dengan harapan mereka bisa menjadi raja Britania selanjutnya, termasuk para ksatria dan para bangsawan. Sayangnya, semua orang yang berusaha itu tidak berhasil mencabut pedang Excalibur, yang artinya tidak ada satupun yang dari mereka yang pantas untuk menjadi Raja Britania selanjutnya. Sampai-sampai mereka meragukan apakah benar pedang Excalibur ini dari dewa-dewi, karena kok tidak ada satupun yang bisa mencabut pedang ini. Hingga akhirnya mereka membuat sebuah turnamen yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi Raja Britania selanjutnya, bukan dari pedang Excalibur. Di sisi lain, Arthur bersama Kai ingin menghadiri turnamen tersebut. Pada saat ingin mengikuti turnamen, si Kai ini lupa membawa pedangnya, sehingga ia minta tolong Arthur untuk mengambil pedangnya di rumah. Dalam perjalanan ke rumah Kai, Arthur melihat ada sebuah pedang yang tertancap di batu besar. Arthur yang pada saat itu tidak mengetahui apapun tentang pedang Excalibur, ia merasa kalau sepertinya pedang itu tidak ada pemiliknya atau sedang tidak dipakai. Sehingga dengan polosnya ia mencoba mencabut pedang Excalibur dari batu itu, dan akhirnya pedang Excalibur itu pun tercabut dari batu. Lalu dengan polosnya si Arthur ini kembali pergi ke turnamen di mana Kai menunggu Arthur membawakan pedangnya. Ketika Arthur kembali ke tempat turnamen di mana Kai menunggu, seluruh pandangan tertuju kepada Arthur. Atau lebih tepatnya, semua pandangan tertuju pada sebuah pedang yang ada di tangan Arthur. Dengan tertariknya pedang Excalibur, semua yang ada di turnamen itu menjadi heboh, sampai terdengar ke telinga para bangsawan dan para ksatria. Seluruh masyarakat dan para satria maupun bangsawan harus mengakui kalau Arthur akan menjadi Raja Britania selanjutnya. Itu karena peraturan dari dewa-dewi yang menyatakan siapapun yang bisa mencabut pedang Excalibur, ia akan menjadi Raja Britania selanjutnya. Arthur remaja yang gak tahu apa-apa merasa kalau dirinya itu tidak pantas untuk menjadi seorang raja karena dia tidak paham apapun untuk menjadi seorang raja. Termasuk para ksatria dan para bangsawan yang meragukan Arthur, seorang remaja berusia 15 tahun dan entah berasal dari mana, bisa menjadi seorang Raja Britania. Sampai akhirnya fakta terungkap jika Arthur ini adalah anak dari Uther Pendragon, raja sebelumnya. Seluruh masyarakat Britania dengan berat hati menerima kenyataan ini, dan para ksatria maupun bangsawan kerajaan menobatkan Arthur sebagai Raja Britania selanjutnya. Walaupun dengan keraguan dalam diri Arthur, ia mau gak mau menerima kenyataan kalau ia sekarang menjadi seorang Raja Britania di umur 15 tahun. Berkat didikan Sir Ector, si Arthur ini tuh punya jiwa kepimpinan wibawa selayaknya seorang ksatria. Itu berkat dari didikan si Sir Ector. Tidak lupa juga dengan kehadiran Merlin, si Arthur ini mempunyai kemampuan analisa berkat didikannya si Merlin ini sejak kecil. Merlin sang penyihir juga kembali menjadi
penasehat sekaligus pendamping King Arthur, selayaknya yang ia lakukan kepada King Uther Pendragon. Melihat kekacauan selama tahta mahkota raja kosong, hal yang pertama dilakukan King Arthur adalah menyatukan kembali daerah-daerah di Britania. Itu karena kekacauan konflik ini telah memecah belah daerah-daerah Britania dan juga ada serangan-serangan dari bangsa Saxon. Suku Saxon adalah suku yang berasal dari Jerman Utara yang terpaksa migrasi ke daerah Inggris karena keruntuhan Kekaisaran Romawi. Suku ini sering banget disebut sebagai ancaman keamanan kerajaan Britania. Tentu saja perjuangan King Arthur ini sangat tidak mudah, karena masih banyak kesatria dan para bangsawan kerajaan ini masih belum mau mengakui akan sosok King Arthur. Tetapi King Arthur tidak menyerah gitu aja. King Arthur lalu mengumpulkan para kesatria-kesatria yang sangat dihormati dan meyakinkan mereka untuk ikut ke dalam kepemimpinan kerajaan King Arthur, seperti Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Galahad, dan juga beberapa kesatria lainnya. Setelah terkumpulnya para kesatria-kesatria ini, si Merlin sang penyihir mempunyai sebuah ide kalau misalkan setiap kesatria itu harus diperlakukan setara atau sama. Oleh karena itu, Merlin menciptakan sebuah ide untuk membuat sebuah meja yang berbentuk bundar. Pada kali itu, meja itu selalu berbentuk kotak, panjang, ataupun tinggi. Tidak ada satupun meja yang berbentuk bundar. At least hingga si Merlin sang penyihir ini membuat ide ini. Meja ini tuh dirancang untuk menghindari konflik dari para kesatria. Kenapa meja ini dibentuk bundar? Karena meja ini ingin melambangkan kesamarataan. Jadi di meja ini tidak ada kepemimpinan ataupun ada tahta yang lebih tinggi dari satu sama lain. Jadi semuanya itu akan terlihat sama rata. Berkat meja bundar ini terciptalah rasa persatuan dan dapat menghindari hierarki yang sering terjadi antara para kesatria dan para bangsawan. Meja bundar ini juga berfungsi sebagai tempatnya para kesatria ini melakukan pertemuan untuk merencanakan strategi perang, atau mereka juga menggunakan meja ini pastinya untuk mengambil keputusan penting untuk kerajaan Britania. Dengan kehadiran Merlin sang penyihir, terus adanya meja bundar dan juga jiwa kepemimpinan Arthur, King Arthur berhasil hampir menyatukan seluruh daerah Britania. Walaupun masih ada beberapa pihak yang belum mau bergabung kepada King Arthur, tetapi pada saat ini King Arthur sudah punya banyak pendukung dari para kesatria dan bangsawan lain. King Arthur dicintai dan dikagumi oleh masyarakat Britania itu karena bagaimana King Arthur memimpin kerajaan ini dengan menjunjung tinggi keadilan. Tidak hanya itu, berkat didikan Merlin, King Arthur yang dengan kemampuan analisanya dapat memenangkan beberapa perang atau menjaga keamanan Britania dengan korban yang sesedikit mungkin. Dengan ini, masyarakat Britania semakin yakin kalau kerajaan Britania berada di tangan yang tepat. Guinevere. Guinevere merupakan putri dari Raja Leodegrance dari Cameliard. Guinevere ini seorang putri yang terkenal dengan kecantikannya dan juga kepintarannya sebagai seorang putri raja. Untuk memperkuat aliansi politik, ayah Guinevere ini menawarkan King Arthur untuk menikah dengan anaknya. Dan tentu saja si King Arthur ini menerima tawaran tersebut karena dengan pernikahan ini dapat memperkuat aliansi politik dengan para bangsawan. Walaupun King Arthur dan Guinevere ini menikah dengan alasan politik, mereka juga jatuh cinta satu sama lain. Kebahagiaan sangat dirasakan oleh King Arthur. Bagaimana enggak? Ia mempunyai seorang sahabat dan juga pendamping, yaitu Merlin sang penyihir, mempunyai kesatria-kesatria yang loyal kepadanya, contohnya seperti Sir Lancelot yang juga menjadi sahabat Arthur, mempunyai istri yang begitu cantik dan pintar, yaitu Guinevere, dan juga yang terakhir berhasil menyatukan hampir seluruh daerah Britania. Tidak lupa juga, King Arthur berhasil menjaga keamanan kerajaan Britania dari musuh-musuh kerajaan. Sampai akhirnya konflik dari internal kerajaan pun tidak bisa terhindarkan. Kerajaan King Arthur ini bermula dari hubungan cinta yang terlarang dan juga diakhiri dengan cinta yang terlarang juga. Ini semua dimulai ketika Guinevere
mulai tertarik dengan kegagahan Sir Lancelot. Dan juga Sir Lancelot yang mulai tertarik dengan paras cantik Jennifer. Dilema dihadapi sama mereka berdua karena si Jennifer ini kan merupakan istri dari King Arthur. Dan juga Sir Lancelot merupakan sahabat dari King Arthur. Walaupun mereka berdua berusaha memendam perasaan ini dalam-dalam, tetapi sayangnya bibit-bibit cinta ini terus tumbuh sehingga mereka sudah tidak bisa menahan perasaan satu sama lain. Jennifer dan Sir Lancelot melakukan hubungan yang terlarang. Sampai-sampai akhirnya hubungan ini pun akhirnya diketahui oleh King Arthur dan juga para kesatria yang lain. Konflik ini juga membuat sebuah dilema yang besar bagi King Arthur karena di satu sisi dia ingin menjalankan kerajaan Britania ini dengan menjunjung tinggi keadilan. Tapi di satu sisi Sir Lancelot merupakan sahabatnya dan Jennifer istrinya. Pengkhianatan cinta ini memulai sebuah konflik di dalam meja bundar. Muncullah fraksi-fraksi yang mendukung King Arthur, tapi juga muncul fraksi-fraksi yang mendukung Sir Lancelot dengan Jennifer. Sejak saat itu, meja bundar sudah kehilangan magisnya sebagai pemersatu kerajaan. Kita sedikit flashback dulu. King Arthur mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Morgause, atau beberapa versi cerita itu namanya Morgana. Tapi di kisah ini kita sebut aja Morgause. Morgause sama seperti penyihir Merlin, beliau mempunyai kemampuan magis yang cukup bisa dibilang luar biasa. Suatu hari si Morgause ini menggunakan magisnya untuk menghipnotis King Arthur untuk melakukan hubungan yang terlarang. Alasan kenapa Morgause melakukan hubungan terlarang ini tidak bisa dipastiin karena banyak banget versinya dan juga beda-beda juga tujuan akhirnya. Dari hubungan terlarang inilah Morgause melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Mordred. Mordred dididik sebagai ksatria dari kecil di dalam kerajaan, tapi si Mordred ini tidak pernah mengetahui siapakah sang ayah. Sampai akhirnya si Morgause ini menjelaskan ke Mordred bahwa ayah dari sang Mordred adalah sang raja, yaitu King Arthur. Perasaan benci yang begitu dalam dirasakan oleh Mordred karena merasa King Arthur tidak pernah menganggap Mordred adalah anaknya beliau. Walaupun emang sebenarnya kan King Arthur pada saat itu dalam kondisi dihipnotis, jadi ya King Arthur juga gak sadar kalau ternyata dia punya anak selain dari Jennifer. Dengan fakta-fakta inilah Mordred berambisi diam-diam ingin mengambil tahta mahkota kerajaan. Dengan kebencian yang semakin lama semakin besar, Mordred selalu memunculkan konflik di dalam meja bundar. Tetapi walaupun Mordred berusaha untuk mengacaukan meja bundar, tidak pernah diacuhkan oleh kesatria-kesatria lainnya karena mereka begitu setia kepada King Arthur. At least sampai konflik Jennifer dan Sir Lancelot terjadi. Berkat konflik ini, Mordred pelan-pelan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada di meja bundar. Itu karena terjadi fraksi-fraksi, jadi Mordred lebih mudah mengambil alih keputusan-keputusan di meja bundar. Hal itu juga dibantu karena King Arthur yang dinilai tidak adil sebagai pemimpin karena tidak bisa menyelesaikan konflik Sir Lancelot dan Jennifer secara konkret. Di tengah-tengah konflik ini terjadi serangan dari suku Saxon. King Arthur yang sebagai raja selalu ikut peperangan, ia pun langsung mengerahkan pasukannya untuk berangkat ke medan perang untuk mempertahankan keamanan kerajaan Britania dari suku Saxon. Tanpa kehadiran King Arthur, ambisi Mordred bisa semakin menjadi kenyataan. Dengan memanfaatkan semua keadaan ini, Mordred meyakinkan para kesatria yang tersisa dan juga para bangsawan jika ialah yang pantas untuk menggantikan King Arthur. Melihat keadaan meja bundar sudah tidak seharmonis dulu, akhirnya dengan waktu singkat, si Mordred ini berhasil merebut tahta mahkota kerajaan di saat King Arthur sedang mempertahankan kerajaan Britania dari serangan-serangan suku Saxon. Seperti biasa, King Arthur berhasil melawan serangan dari suku Saxon. Tetapi sekembalinya ke kerajaan, ia kaget karena sudah ada sosok lain yang menggantikan dia di kursi kerajaan, yaitu Mordred.
tidak mau menerima keadaan gitu aja, King Arthur mengerahkan pasukannya yang masih setia dengannya untuk melakukan pertempuran kepada pasukan Mordred. Hingga akhirnya King Arthur berhasil melawan Mordred 1 lawan 1. Walaupun dengan pedang Excaliburnya yang sungguh luar biasa, tapi dengan pikiran yang masih penuh dengan konflik-konflik internal kerajaan, King Arthur tidak bisa memenangi perlawanan dari Mordred. Sayangnya, Mordred berhasil menghilangkan nyawa King Arthur, seorang raja yang dicintai, dikagumi, dan sangat dihargai masyarakat Britania. Walaupun Mordred berhasil menghilangkan nyawa King Arthur, di satu sisi Mordred juga terluka parah sehingga tanpa waktu lama ia juga kehilangan nyawanya. Dengan berakhirnya nyawa King Arthur, itu juga menandai berakhirnya era meja bundar. Itu dia kisah legenda Britania King Arthur yang mempunyai cerita tentang konflik cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan. Walaupun begitu, sosok legenda King Arthur ini selalu menjadi gambaran sosok keadilan. Yang gue ceritain pada video kali ini merupakan salah satu versi dari banyak versi yang lainnya. Jadi kalau misalkan emang ada faktor-faktor yang berbeda, ya mungkin aja karena gue hanya merangkum hanya dari satu versi cerita. Sekian dari gue, until next time, see you in the next story.